Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat pagi hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah kita pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember 2024, tertulis pada 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya mengambil tema dengan judul, Masihkah takut berdoa? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa tujuan penulisan daripada surat ini adalah supaya jemaat Kristen tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Dampak terhadap kepemilikan hidup kekal adalah doa. Kita memiliki keberanian menghampiri Allah dalam doa kita. Allah akan mengabulkan doa yang disampaikan sesuai dengan kehendaknya. Allah menjawab doa kita. Seperti contoh, ketika pada saat saya sedang mengetik naskah khotbah ini, salah satu tools komputer saya bermasalah. Kemudian saya berdoa kepada Allah agar kiranya Tuhan dapat menolong. Selesai berdoa, tools komputer berfungsi dengan normal. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar yang tidak dapat kita doakan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, contoh lain dari berdoa dalam kehendak Allah adalah berdoa bagi saudara seiman. Ketika melihat saudara seiman jatuh ke dalam dosa, hendaklah kita segera mendoakannya. Demikian seperti yang dikatakan oleh Yohanes, di mana dia membedakan dua bentuk dosa, yaitu dosa membawa maut dan dosa tidak membawa maut. Dosa yang membawa maut adalah perbuatan dan perkataan yang menolak Yesus sebagai anak Allah. Sedangkan dosa yang tidak membawa maut adalah perbuatan dan perkataan yang tanpa disengaja melanggar hukum Allah, namun tidak menolak Yesus sebagai anak Allah. Terhadap dosa yang tidak membawa maut yang dilakukan oleh saudara seiman, hendaklah kita berdoa kepada Allah, karena ada kecenderungan dosa tersebut membawanya kepada penyangkalan Yesus sebagai anak Allah. Itulah sebabnya orang Kristen harus saling mendoakan agar mereka tetap berada dalam persekutuan dengan Yesus. Tujuan persekutuan Kristen adalah supaya kita saling menguatkan dan mendoakan, meski kemungkinan untuk berbuat dosa selalu terbuka. Yohanes mendorong kita untuk mencapai tahap ideal, yaitu kehidupan tanpa dosa. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, supaya menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan senjata di dalam kehidupan kita, yaitu doa di dalam diri kita. Dengan kita melakukan doa, kita bisa
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil sebagai pengajaran di dalam kehidupan kita pada saat kita akan melakukan segala pekerjaan kita dan aktivitas kita pada pagi hari ini, meski kita telah memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang kekal, kita harus tetap waspada di dalam kehidupan kita. Setan tetap berusaha untuk mengambil tempat Allah di dalam kehidupan kita. Ia juga berusaha mengacaukan pemahaman kita akan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Karena itu, belajarlah tetap untuk mengenal Allah dengan doa dan perbuatan baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas segala berkat dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar di dalam segala setiap pekerjaan dan aktivitas kami yang kami lakukan setiap hari, agar senantiasa kami berdoa di dalam kehidupan kami. Bukan hanya mendoakan diri kami pribadi, tetapi juga mendoakan orang-orang yang seiman dengan kami, agar kelak mereka tetap setia dan taat untuk melakukan imannya yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu dan kesehatan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, pada saat kami akan melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kami di dalam satu hari ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.